Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 14 Mei 2022. Gereja merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Ia terpilih menggantikan Yakobus. Sebelumnya ia telah menjadi pengikut Yesus sejak Yesus tampil di hadapan orang banyak. Santo Matias adalah seorang rasul yang amat baik. Ia mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Kapadokia yang sekarang Turki. Banyak orang mendengarkan Santo Matias. Mereka percaya akan pesannya. Matias melakukan semua pelayanannya karena ia mengasihi Yesus. Ia tulus mewartakan Yesus pada banyak orang. Cintanya pada Yesus menggerakkan hatinya untuk terus berbagi tentang Yesus. Saudaraku terkasih, pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu." Yang dilakukan Yesus saat berpisah dengan para muridnya adalah memberi peneguhan pada mereka bahwa dia mengasihi para muridnya. Atau dengan kata lain, Yesus mau mengatakan pada para murid, Anda jangan takut. Kemanapun Anda pergi, kemanapun aku pergi, cinta dan kasihku tetap ada untuk Anda. Kasih Kristus begitu besar untuk para muridnya. Ia memberikan dirinya wafat di salib karena ia mencintai. Ia melakukan semuanya demi cintanya pada para murid. Cinta itu tidak hanya dialami oleh para murid Yesus, tapi Yesus menunjukkan cinta itu juga untuk kita semua. Ia juga mencintai Anda dan saya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi cinta Allah itu? Bagaimana kita merespon ketulusan cinta Tuhan kepada kita? Menurut saya jalan yang kita pilih adalah tinggal dalam kasih Kristus. Supaya apa? Dengan kita tinggal dalam kasih Kristus, supaya kita berbuah dalam kehidupan kita. Buahnya adalah kita saling mengasihi, saling mencintai. Dan saya meyakini kita semua mengalami kasih Kristus itu.
Tapi apakah kasih Kristus itu menjadi roh, menjadi penggerak dalam kehidupan kita? Inilah yang menjadi permenungan kita hari ini. Kita diharapkan tidak hanya mengalami kasih Kristus, lalu selesai. Tapi bagaimana kasih itu menggerakkan kita untuk mewujudkan kasih Kristus dalam keseharian kita. Saudaraku terkasih, Santo Matias Rasul bisa mewujudkan kasih Kristus dalam pelayanannya karena ia tinggal bersama Kristus. Ia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Mampukah kita mewujudkan kasih Tuhan dalam keseharian kita? Saya yakin kita mampu. Cuma apa kita mau atau tidak? Sebenarnya caranya sederhana. Tekun dalam doa, tekun dalam merayakan Ekaristi, tekun membaca firman-Nya. Di sana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mewartakan Kristus kalau kita tidak tinggal dan mengenal Kristus. Saya sering mengatakan, sebagai orang Katolik kita pasti akan selalu dicintai, dikasih oleh Kristus. Dan kasih itu jangan berhenti di dalam kehidupan kita. Tapi tugas kita adalah menghadirkan kasih itu dalam keseharian hidup kita, di tengah keluarga dan komunitas kita, di tengah tempat kerja kita dan juga masyarakat kita. Tapi kuncinya adalah tinggal dan mengalami kesatuan hati dengan Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau ada Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.